Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPA kelas 5, tema 5, subtema 1 tentang jenis-jenis ekosistem. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis ekosistem secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem darat dan yang kedua adalah ekosistem perairan. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Sementara ekosistem perairan tentu saja yang lingkungan fisiknya berupa perairan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi 8 bioma. Bioma adalah daerah yang memiliki sifat, iklim, serta berada pada tingkat geografis yang sama. Nah, bioma ini merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup yang membentuk komunitas dan kemudian pada akhirnya menjadi sebuah ekosistem. Yang pertama adalah bioma gurun. Di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun dan berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air ya. Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Yang kedua adalah bioma padang rumput. Tumbuhan yang ada pada padang rumput terdiri atas tumbuhan terna atau herbs dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembaban. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Yang ketiga adalah bioma hutan basah. Dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Yang keempat adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan drakon atau sebangsa luwak. Yang kelima adalah bioma taiga. Taiga ditemui di daerah beriklim subtropis. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies, seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain mose, beruang hitam, dan burung-burung yang bermigrasi. Yang keenam adalah bioma tundra. Pada bioma tundra, tumbuhan yang dominan adalah tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada umumnya, tumbuhan tersebut mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini semuanya berdarah panas. Contohnya hewan berambut tebal seperti muskox, rusa kutub, beruang kutub, dan insekta terutama nyamuk dan lalat hitam. Yang ketujuh adalah bioma sabana. Sabana adalah daratan yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sabana terletak pada daerah yang beriklim tropis. Sabana memiliki kemiripan dengan padang rumput. Yang membedakan adalah curah hujan di sabana lebih tinggi daripada padang rumput. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 150 cm per tahun. Curah hujan tersebut menyebabkan sabana memiliki beberapa jenis pohon yang mampu hidup hanya dengan jumlah air yang terbatas. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa, dan jenis hewan pengerat. Dan yang kedelapan adalah bioma karst. Kars adalah daerah dengan kumpulan batu gamping.
Kars berbeda dengan ekosistem lain karena memiliki keunikan. Kars adalah daerah yang rentan terhadap erosi dan tanah longsor. Selain itu, daerah Kars bersifat tidak subur. Kars adalah daerah dengan banyak pori-pori kecil sehingga menjadi daerah penyimpan cadangan air. Selanjutnya, kita akan membahas ekosistem perairan. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan tumbuhan lainnya adalah tumbuhan biji. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Ekosistem air tawar juga digolongkan menjadi dua, yaitu ekosistem air tenang dan ekosistem air yang mengalir. Ekosistem air tenang contohnya danau dan rawa. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari atau muara, dan terumbu karang. Habitat laut atau oceanic ditandai oleh kadar garam yang tinggi, terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Suhu bagian atas berbeda dari suhu bagian bawah. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut daerah termokline. Yang kedua, pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut, sehingga dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Yang ketiga adalah estuari atau muara, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur yang luas atau rawa garam. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Estuari atau muara juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Yang keempat adalah terumbu karang. Terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain ya. Seperti itu anak-anak penjelasannya, Masya Allah ya. Allah menciptakan berbagai macam ekosistem yang ada di muka bumi ini sehingga satu sama lain bisa saling hidup ya, sesuai dengan rantai makanannya dan tergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang ada di alam ini tidak dapat hidup sendiri sekalipun itu hewan itu ya. Nah, mengapa Allah menciptakan alam yang begitu indah ini ya? Nah, dengan maksud dan tujuan adalah agar kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan hewan dan tumbuhan pun senantiasa berzikir dalam setiap geraknya, apalagi manusia yang diberikan akal pikiran sehingga kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Tia sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya di grup atau japri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.